Hai guys, perkenalkan nama saya Jacqueline Mogi. Dan saya Sarah Hadianti. Kami dari Prodi Sasing. Nah, jadi kali ini kita bakal ngapain sih? Nah, kali ini kita tuh bakal nge-explore UTM. Tapi sebelumnya saya bakalan ngejelasin sejarah singkat tentang Universitas Trunojoyo Madura. Jadi universitas ini sebelumnya adalah universitas swasta yang bernama Unibang. Namun pada tanggal 21 Juli 2001 diresmikan menjadi universitas negeri, yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di Universitas Trunojoyo Madura sendiri terdapat 7 fakultas dan 33 prodi. Nah, juga di sini juga ada loh beberapa fasilitas yang bisa digunakan para mahasiswanya untuk mengembangkan bakat dan minatnya loh. Jadi kalian nggak usah khawatir. By the way, sekarang kita sedang berada di spot utama Universitas Trunojoyo Madura, yaitu Taman Kampus. Nah, di Taman Kampus ini biasanya digunakan untuk apa aja sih, Sar? Nah, biasanya nih ya, Taman Kampus itu kan ada di tengah-tengah, di mana Taman Kampus ini dikelilingi oleh beberapa fakultas. Jadi biasanya mahasiswa tuh menggunakan ini buat spend time kalau lagi nggak ada matkul, atau enggak ya buat santai-santai aja gitu. Tanpa basa-basi, ayo yuk langsung kita nge-explore Universitas Trunojoyo Madura. Ayo gas. Nah, jadi sekarang kita sudah tiba di gedung pertemuan. Gedung pertemuan itu biasanya digunakan untuk, Nah, seperti yang kita ketahui namanya aja udah gedung pertemuan, pastinya dong dipakai buat pertemuan besar gitu. Contohnya kayak acara review, sudah, terus ospek dan banyak masalah lainnya. Oke, jadi sekarang kita ke gedung selanjutnya, yaitu Fakultas Ekonomi. Ayo. Sekarang kita sudah tiba di FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sar, di FEB ada apa aja sih? Di FEB itu ada 5 prodi, yaitu yang pertama ada akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi, dan yang terakhir ada entrepreneur. Oke, itu tadi beberapa prodi yang terdapat di FEB. Selanjutnya kita bakalan Dan gedung selanjutnya, yaitu Fakultas Hukum. nah kita udah nyampe nih di fakultas yang kedua, yaitu Fakultas Hukum. Nah, jadi di Fakultas Hukum itu ada apa aja sih? Jadi di Fakultas Hukum hanya terdapat satu prodi, yaitu Ilmu Hukum. Oke, selanjutnya kita bergeser ke fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Keislaman. Ayo. Sekarang kita sudah tiba di Fakultas Keislaman. Di Fakultas Keislaman terdapat 2 prodi, yaitu Hukum Bisnis Syariah Dan ekonomi syariah. Udah sih cuma 2 prodi aja. Jadi selanjutnya kita bakalan ke fakultas selanjutnya. Nah, jadi kita udah nyampe nih di Fakultas Pertanian. Nah, jadi di Fakultas Pertanian itu ada apa aja sih prodinya? Nah, yang pertama itu ada agroteknologi, yang kedua itu ada agribisnis, Yang ketiga ada teknologi industri pertanian, yang keempat ilmu kelautan, yang kelima sumber daya perairan, dan yang keenam pengelolaan sumber daya alam. Itu tadi beberapa prodi yang terdapat di Fakultas Pertanian. Selanjutnya kita bakalan bergeser ke gedung utama yang terdapat di UGM, yaitu Rektorat. Nah, tepat di belakang kami merupakan gedung utama yang terdapat di Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya kita bakalan bergeser ke fakultas selanjutnya yang tepat berada di sebelah rektorat. Ayo. Tepat di samping rektorat terdapat Fakultas Fisip, di mana merupakan fakultas kami berdua. Ayo yuk kita masuk lihat Fakultas Fisip.
Jadi ini dia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. atau biasa disebut dengan FISIP. Sar, di FISIP ada apa aja sih? Nah, di FISIP itu ada 4 prodi loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu sastra Inggris. Yang kedua itu ada psikologi, yang ketiga itu ada ilmu komunikasi, dan yang terakhir itu adalah Sosiologi. Jadi selanjutnya kita bakalan ke next gedung. Yuk. Nah, jadi kita udah nyampe nih di fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, Jen, di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada jurusan apa aja sih? Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan terdapat beberapa prodi. Di antaranya ada PGSD, PG PAUD, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, kemudian Pendidikan Informatika, dan ada juga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jadi di sini itu ada banyak banget calon Pak Guru atau Ibu Guru lah. Jadi selanjutnya kita bakalan bergeser ke Gedung selanjutnya, Lepsos, ayo. Oke, sekarang kita sudah tiba di lab sosial atau Lepsos. Sar, di Lepsos ada apa aja sih? Nah, di Lapsos ada apa aja sih? Tapi sebelumnya aku mau jelasin nih, Lapsos itu buat apa aja sih, gitu kan? Lapsos ini tuh biasanya digunain buat seluruh fakultas yang ada di UTM, kayak hukum, kayak sasing, semuanya dah gitu, pokoknya ada di sini gitu. Dan ini tuh biasanya digunain buat praktek kayak drama, terus kayak anak hukum tuh biasanya ituin hukum di sini, gitu. Nah, terus jadi ada apa aja sih di ruangan di Lapsos ini? Yaitu bisa kita lihat, yaitu ada laboratorium, yang kedua ada studio TV, dan yang ketiga ada studio radio. Kemudian ada mini teater, mini bank, dan ruang baca. Oke, itu tadi beberapa ruangan yang terdapat di Lepsos. Kemudian kita bakalan bergeser ke gedung sebelah, yaitu gedung eksak. Yuk. Nah, jadi kita udah nyampe nih di lab UTM yang kedua, yaitu laboratorium eksak. Nah, jadi di laboratorium eksak itu sebenarnya buat apa aja sih, Jack? Jadi laboratorium eksak biasanya digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Teknik, Pertanian, Terpadu, kemudian Pendidikan Workshop. Selanjutnya kita bergeser ke gedung di sebelah sana. Yang paling tengah yaitu Paling tengah yaitu gedung Cakra. Ayo. Nah, jadi tepat di belakang kita adalah gedung selanjutnya yaitu Gedung Cakra. Gedung Cakra digunakan oleh mahasiswi dan mahasiswa untuk Nah, jadi gedung TK itu biasanya digunain buat apa sih gitu kan? Nah, biasa tuh kalau mahasiswa tuh biasanya nih ya digunain buat belajar gitu kan, atau enggak rapat-rapat gitu guys. Terus habis itu misalnya kita tuh ngadain kayak lomba gitu kan, lomba SMA, SMP gitu. Nah, itu biasanya kita ngadainnya di sini lombanya gitu. Terus biasanya digunain buat apa juga sih gitu kan? Yang pertama itu ada UPT Bahasa, yang kedua itu ada UPT Perpustakaan, dan yang terakhir itu ada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan juga kalau kalian mau tes TOEFL, kalian bisa nih langsung ke sini. Oke, so dari sini kita bakalan ke tempat selanjutnya yaitu kantin. Ayo. Nah, jadi kita udah nyampe nih di kantin UTM. Sebenarnya di semua fakultas tuh ada kantinnya masing-masing. Tapi ini itu kantin utamanya UTM, di mana semua mahasiswanya itu datang ke sini. Biasanya kantin itu ramai pada siang dan pagi hari. Cuman sekarang sudah sore, jadi mahasiswa sudah pada pulang semua. Gitu. Jadi tepat di sebelah kantin, di belakang kami terdapat bangunan gedung asrama bagi mahasiswa UTM. Nah, jadi UTM itu nyediain beberapa gitu asrama buat para mahasiswa dan mahasiswinya loh. Dan juga ada asrama buat
kayak mahasiswa pertukaran pelajar. Nah jadi kalian nggak usah khawatir tuh, ini nanti aku gimana ya, tenang aja, ada salah kok. Oke, selanjutnya kita bakalan bergeser ke fasilitas yang disediakan oleh universitas, yaitu lapangan basket. Yuk, ayo. Nah, jadi kita udah nyampe nih di salah satu fasilitas yang disediain oleh Universitas Trunojoyo Madura, yaitu lapangan TJ. Nah, biasanya digunain buat apa sih lapangan ini? Biasanya tuh digunain buat basket sama futsal. Di samping TJ terdapat juga lapangan voli yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk bermain voli. Kemudian selain kedua lapangan ini, terdapat juga dua lapangan futsal yang berada di Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Teknik. Nah, jadi abis ini kita bakalan bergeser ke masjidnya UTM. Nah, kita lihat nih, seberapa estetik sih masjid UTM. Ayo. Nah, jadi kita udah nyampe nih di spot terakhir UTM, yaitu Masjid UTM. Nah, masjid ini apa sih namanya? Jadi masjid ini bernama Masjid KH Abdurrahman Wahid Universitas Trunojoyo Madura. Masjid ini terletak tepat di samping pintu gerbang utama Universitas Trunojoyo Madura. Masjid ini tidak hanya digunakan oleh para mahasiswa dan dosen di sini, tetapi digunakan oleh masyarakat. Jadi, buat teman-teman jangan lupa daftar ya di Universitas Trunojoyo Madura. Oke, sekian daripada apa yang dapat kami sampaikan. See you, bye.